Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali di sini bersama Dr. Kirpop Sani Sanjaya. Kita akan terus senantiasa berbagi dengan tips-tips sehat. Sebelum kita memulai, seperti biasa, untuk mencoba menyapa semua yang hadir di sini. Terima kasih atas segala kehadiran, atas atensi, dukungan, doa, dan segala nilai-nilai yang diberikan oleh sahabat-sahabat semua kepada saya, baik melalui like-nya ataupun komen-komen yang begitu luar biasa. Subhanallah, terima kasih banyak. Baik, bagi yang belum, kami tunggu untuk subscribe. Sahabatku yang dirahmati Allah, di mana kita sekarang akan mencoba untuk memaparkan nilai yang bisa kita coba kupas, yang mungkin juga ini kembali menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan atau pola perilaku yang memberikan dampak kepada keburukan kesehatan yang bisa terjadi kepada diri kita. Tanpa kita sadari, kita tahu bahwa sesungguhnya ancaman perburukan kesehatan itu terus berlangsung, dan berlangsung. Tapi kita tidak menyadari akan seluruh keberlangsungan yang terjadi itu. Di mana saya akan mencoba sekarang mengupas tentang karakter manusia pelit. Orang yang pelit atau kikir, atau apa ya bahasanya, kalau kita bilang meregese. Jadi dalam hal ini kita akan membahas, mengupas tentang pelit atau kikir. Bagaimana kekikiran ini terjadi? Kalaupun juga kita berhitung dalam kehidupan kita, kita mencoba berhemat, berhitung, dan melakukan perhitungan dengan baik, ketika itu dikatakan bukanlah sebuah nilai pelit atau kikir. Tapi kalaulah itu kikir, itu terjadi sebuah nilai yang segala sesuatunya sesungguhnya dia bisa berbagi, dia bisa melakukan, dan dia pun juga sesungguhnya tidak berhemat ataupun berhitung, tapi dia senantiasa tidak ingin memberikan apa yang dia miliki, apa yang dia punya. Dia ingin untuk dirinya sendiri, karena ini adalah hasil saya yang saya lakukan dari segala jerih payah saya. Enak saja saya harus berbagi dengan orang lain, dan ini mungkin bisa terjadi pada kita, mungkin bisa terjadi pada saya sendiri. Baik, dalam hal ini kita akan mencoba melakukan sebuah ilustrasi tentunya. Ilustrasinya begini, sahabatku. Ketika kita minum, ketika kita makan, kita terus melakukan itu tentu, betul? Di mana kita membutuhkan asupan makanan, membutuhkan asupan minuman kepada tubuh supaya kita menjadi kuat, sehat. Tentunya demikian, bukan? Namun, kita coba sekarang berandai-andai, bahkan sesungguhnya ini terjadi di dalam kehidupan di mana saya mengalami dengan para pasien saya. Di mana mereka datang mengatakan, saya sembelit, mohon maaf, saya susah untuk buang hajat atau BAB, demikian dikatakan. Itu betul-betul kesusahan. Mereka bahkan siap membayar berapa saja, bahkan datang ke UGD minta bantuan untuk bagaimana saya bisa membuang. Kalaupun juga saya makan terus tapi sulit untuk tidak bisa mengeluarkan hasil-hasil daripada yang kita makan ini, sisa-sisa yang harus dibuang ini, maka itu menjadi sebuah penyakit yang sangat luar biasa, yang hebat, bahkan bisa mengancam jiwanya. Seperti misalkan kita minum terus, kemudian kandung kemih kita sudah luar biasa, ekstensinya luar biasa, sudah sulit dan tidak bisa lagi menampung urinnya. Kemudian ternyata ada retensi dan sulit untuk mengeluarkan itu urin. Maka kemungkinan besar orang tersebut akan mengeluh sakit, akan mengeluh tidak enak, sangat kurang nyaman, bahkan tidak nyaman sama sekali. Dia merasa kesakitan dan dia meminta tolong bagaimana ini caranya untuk mengeluarkan urin tersebut.
Jadi sangat luar biasa ketika kita ada pemasukan tanpa ada pengeluaran, justru di situ masalah timbul berbalik kepada diri kita yang sangat luar biasa. Kesehatan terancam. Jadi dalam hal ini demikian pula dengan value atau nilai yang namanya kikir. Kita mengambil, kita memasukkan, mengambil, memasukkan, mengambil, dan memasukkan seluruhnya tanpa ada pengeluaran. Masya Allah. Yang akan terjadi adalah hormon-hormon akan imbalance. Di mana ini pun juga harus melakukan balancing yang sangat luar biasa. Di mana seluruhnya bahkan memberikan dampak emosional yang sangat luar biasa. Ada kekacauan emosi yang terjadi. Amigdala pun di sini berperan yang sangat luar biasa. Ketika hal ini depresi akan timbul. Ketika hal depresi timbul, kekebalan tubuh menurun. Ketika kekebalan tubuh menurun, maka penyakit akan datang. Dan ketika terjadi sesuatu nilai-nilai kekebalan tubuh menurun, dimanapun lemahnya tubuh itu akan terserang penyakit. Ketika datang penyakit, ketika datang bakteri, ketika datang sebuah nilai-nilai yang membahayakan dari luar, akan terjadi perburukan terhadap organ tubuh kita. Bahkan ketika sistem saraf kita terjadi, sistem katakanlah perlistrikan dari tubuh kita ini terjadi hambatan, sehingga juga sinaps-sinaps yang namanya di dalam sistem saraf kita juga menjadi tidak lancar. Jadi kemungkinan besar dalam hal ini, katakanlah seperti tadi retensi urin, di mana itu yang namanya sphincter itu sulit untuk menjadi baik, sehingga ini menjadi kesulitan kita untuk melakukan mixi atau mengeluarkan urin di dalam kantong urin itu keluar dari tubuhnya. Masya Allah. Dalam hal ini pun juga terjadi kepada hal-hal yang lain. Tiba-tiba saja ketika itu permasalahan menjadi semakin rumit, kita menderita penyakit. Dan alangkah sayangnya sesungguhnya kalau kita tahu, ternyata kalau kita dalami lebih jauh, kita coba melakukan sebuah investigasi yang sangat luar biasa, sebuah nilai untuk mencari akar masalah, dan ternyata yang ketemu adalah diawali dengan kikir, dengan meregehese, dengan yang namanya kita kopet, yang namanya apapun lah namanya itu ya, medit ataupun juga apa, itu adalah sesuatu yang membahayakan. Sehingga tips kali ini yang bisa saya sharingkan dengan kawan-kawan, dengan teman-teman semua di sini, yuk mari kita lakukan segalanya dengan kesyukuran, lakukan dengan segala nilai-nilai berterima kasih kepada Tuhan. Apa yang terjadi, terima dan kasih. Terima kasih, kita menerima dari Allah, kita kasih kembali kepada yang membutuhkan. Ketika kita sudah melakukan hemat, melakukan cermat, dan melakukan nilai-nilai untuk kita kebaikan, bukan berfoya-foya, tapi ketika ada yang bisa kita bagikan, ketika ini bisa kita lakukan, bagikanlah. Dan ini menjadi sebuah nilai yang paling luar biasa, yang memberikan kita senantiasa terus berporos dalam kesehatan yang sangat kokoh, yang sangat prima, yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, tinggalkan kikir, tinggalkan pedit, tinggalkan meregehese. Ayo mari kita sekarang untuk senantiasa melakukan kebaikan dengan senantiasa give, 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 and never take. Kenapa? Karena kita akan take dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kali ini yang bisa disaringkan dengan kawan-kawan semua. Mudah-mudahan tetap dalam kebermanfaatan. Baik, saya cukupkan di sini. Saya Dr. Kirpop Sani Sanjaya. Saya cukupkan dan berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.